Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ilmu ini kepada kita sekalian sehingga manfaat insya Allah. Untuk kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana pola asupan dalam hal ini adalah makan dan minum yang kita asup sebelum dan sesudah bekam pada diagram hukum keseimbangan. Jadi secara umum di diagram hukum keseimbangan ini kita harus paham dulu posisi rasa setiap makanan. Rasa setiap makanan. Rasa manis itu ada di lokasi lembab panas ya. Dia ada panasnya tetapi ada lembabnya. Ini rasa lembab panas ya. Jadi lembab panas itu posisi rasa manis di sini ya. Kemudian rasa pedas itu panas kering tetapi dia agak cenderung ke dominan ke panas. Kalau rasa asin itu cenderung ke mendekati kering ya, itu rasa asin. Ya, kemudian rasa pahit itu antara dingin dan kering. Kemudian rasa tawar itu netral tapi masuknya ke yin ya ini. Rasa tawar itu netral tetapi dia cenderung ke ini, dimasukkan ke yin berarti ke arah dingin ya. Tapi bukan dingin yang amat sangat tetapi dia dingin karena dingin netral seperti air mineral itu dia netral ya. Netral tetapi dia cenderung ke yin-nya ya, ke yin-nya gitu. Jadi ini kalau sudah kita pahami bahwa bagaimana pola asupan makan dan minum sebelum kita melakukan bekam. Nah ini dulu ya, nanti sesudah ya. Jadi sebelum kita melakukan bekam maka penting, ini kan sebelum ya, jadi harus punya program. Harus punya program bagaimana supaya kondisi yang tidak memungkinkan bekam, kemudian dengan pola yang kita atur itu untuk menuju agar kita kondisinya layak dibekam gitu loh. Nah, maka harus melihat diagram ini nih ya, hukum keseimbangan. Jika dia kondisinya adalah lembab panas ya, antara lembab panas. Di pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan terkait dengan masalah analisa dan diagnosa terutama ketika mengamati lidah. Maka posisi lidah di sini ya, lembab panas ini ya, semakin menuju lembab dia dasarnya tetap merah tetapi selaput tebelnya itu agak ini ya, selaput tebel kemudian warna kuning ya, tebel, selaputnya tebel kuning itu nanti tergantung gitu ya. Jadi semakin ini panas lembab, tapi semakin mendekati lembab murni itu dia semakin tebel ya, tebel dan benar-benar tebelnya lidah itu selaputnya itu ada di lokasi lembab. Nah, berarti kalau dari panas mendekati lembab itu dia selaputnya tebel, tetapi karena ada panasnya itu semakin kesini ya tebel kuningnya semakin sedikit, tetapi antara tebel kuning ya, tebel dan kuning ya itu di tengah antara panas lembab ya. Semakin mendekati panas berarti dominan kuningnya itu ada tetapi di selaput tebelnya itu dia semakin agak menipis bahkan sampai sedikit sekali kuningnya. Bahkan kalau di tengah ini panas murni dia sudah tanpa selaput gitu loh. Tetapi kalau mendekati ke arah lembabnya itu dominan tebelnya selaput lidah itu
itu akan sangat nampak, semakin tebel, tetapi kuningnya semakin hilang gitu loh. Nah ini beda ya. Jadi semakin mendekati panas itu kuningnya itu ada, tetapi selaputnya agak menipis ya, semakin menipis. Tetapi kalau mendekati kondisi lembab berarti selaputnya itu lebih tebel, kuningnya dikit gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka orang yang tipenya lembab panas berarti penyelesaiannya, solusinya itu adalah arah berlawanan, yaitu panas ya. Ini kan lembab panas, maka panas itu berarti sifat ramuan atau makanannya itu adalah yang dingin dan yang kering. Kalau dingin mengatasi panasnya, kalau yang kering mengatasi lembabnya. Berarti pola makannya itu adalah pola makan yang rasanya pahit itu secara umum. Maka misalnya kalau makan sayuran, kondisinya misalnya dia warnanya merah lidahnya, selaputnya tebel, kemudian ada kuningnya, berarti dia serangannya ada di sini, lembab panas. Supaya tidak ekstrim ke arah normal sebelum bekam itu, dia harus punya target konsumsi bagaimana ya ramuan atau makanannya yang rasanya adalah cenderung pahit gitu. Kalau misalnya sayur mayur ya berarti misalnya daun kates atau pepaya, kemudian ada buah pare gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu ya. Kalau herbal ya ramuannya misalnya sambiloto, potowali dan seterusnya. Nah, itu untuk mengatasi kondisi yang lembab panas. Itu punya target. Demikian juga ketika dia kondisinya dingin kering. Nah, dingin kering juga gambaran lidahnya ini ya. Maka semakin dia menuju ke dingin, maka semakin pucat dan semakin tebel lidahnya, lebar dan gemuk. Tapi semakin mendekati ke kering, berarti dia lebih tipis, tetapi ya masih pucat gitu. Nah, kalau dingin kering itu bersamaan ya berarti pucat, tetapi lidahnya itu agak tipis tapi warna tubuh lidahnya itu pucat gitu. Nah, kalau demikian tipis kemudian cenderung pucat, maka polanya ya, pola makannya, pola minum. Nah, kalau pola makan ya nanti cenderung ke yang sifatnya lembab panas. Jadi panas tetapi ada lembabnya. Maka cenderung ya, makan yang protein hewani misalnya itu. Sate kambing kayak gitu. Dia ada panasnya tapi kan daging protein ya. Nah, itu juga dia akan mengisi darah nantinya. Nah, itu di sini. Makan daging polanya, kalau ramuannya nanti yang rasanya agak manis gitu loh. Rasanya agak manis misalnya kayak ginseng gitu. Kemudian yang untuk penambah darah hangat tapi tangkui menambah darah, sama ini yang herbal wangki kayak gitu. Jadi dia basah tapi hangat, itu untuk mengisi darah. Jadi polanya begitu. Jadi kalau kondisinya di sini lidahnya agak tipis kemudian pucat, maka dia polanya itu adalah pola ramuan-ramuan atau makanan-makanan yang sifatnya manis tapi kalau bisa yang alami kayak gitu. Jadi di sini nanti cenderungnya adalah daging-dagingan, ayam misalnya, pakai ayam kampung, kambing muda. Ramuan herbalnya itu ya bisa ginseng ya, kemudian wangki kayak gitu. Nah, ini tuh itu pola ya, pola sampai kondisinya lidahnya nanti memerah. Kalau darah terisi paling enggak lidahnya itu yang tadinya tipis dia akan terisi cairan dan darah, nanti dia akan agak gemuk lagi, tidak kurus ya. Jadi dia akan menggemuk lagi di standar yang ini mendekati normal ya begitu. Merahnya nambah, lidah tipisnya dia semakin terisi, pucatnya itu nanti juga akan semakin hilang, berubah menjadi merah. Nah, itu pola ya, pola baik makanan maupun minuman itu. Kemudian
Kalau kondisinya panas kering berarti gambarannya adalah lidahnya merah kuat, semakin menuju ke kering semakin tipis lidahnya, tapi merahnya masih semakin tipis, tipis yang maksimal. Jadi pol-polanya kering ya di sini, pol-polanya tipis ya. Tapi lidah masih merah. Gitu. Kalau panas kering bergabung berarti dia sudah agak menipis tapi lidahnya merah, kadang-kala tanpa selaput, kadang-kala ada seperti kayak ini, kayak sawah itu tanahnya itu dia akan membentuk pecah-pecah kayak gitu. Itu berarti menandakan panas kering. Nah, panas kering berarti solusinya ya, kalau dia mau bekam supaya tidak over panasnya, maka dia ya diprogram herbal yang rasanya agak asam ini supaya dia nanti bisa teratasi panas yang berlebihan dan kering berlebihan. Nanti dikasih herbal yang atau ramuan atau pola makan yang cenderung rasanya agak asam karena untuk mendinginkan panas keringnya ya, panas keringnya. Jadi lawannya ini ya, ini rasa pedas, rasa asin itu memang wilayahnya di sini ya. Kalau asin itu cenderung ke kering, pedas itu cenderung ke panasnya lebih dominan. Gitu. Berarti yang untuk mengatasinya adalah rasa asam. Nah, kemudian kalau dia kondisinya di sana maka ini sayur mayur yang rasanya agak asam, ya kan? Kemudian kayak cuka itu, ya. Kemudian seperti rasa tawar ya misalnya, ini tawar juga netral tapi cenderung ke dingin ya, itu juga bisa untuk tambahan mengatasi panas dan keringnya ya, kayak gitu. Jadi itulah untuk pola asupannya. Kemudian kalau orangnya lembab dingin, gemuk, selaputnya tebel, putih ya, maka kondisinya di sini lembab dingin. Maka polanya itu adalah ini. Kalau dia ininya lembabnya lebih dominan, maka dia yang rasanya pedas tapi cenderung asin gitu. Kalau ramuan misalnya dicampuri dengan garam ya, misalnya garam. Jadi rasa asam itu dia dingin lembab, tetapi untuk mengatasinya ya, misalnya kondisinya lembab dingin, gambaran lidahnya itu berarti dia pucat putih, selaputnya tebel, maka dia diatasi dengan yang panas kering. Maka masakan-masakan atau ramuan-ramuan atau makanan yang sifatnya pedas, kalau dia lembabnya dominan berarti dia agak pedas tapi dominan ke asin kayak gitu. Kalau ramuan berarti nanti dikasih garam. Misalnya di sini ada merica, apa tuh soda itu yang pedas itu ya, adas, ya, jahe misalnya. Nanti campurkan sedikit asin gitu. Tuh, jadi paling rendah target 5 hari sampai 10 hari sampai ke angka normal. Itulah, jadi intinya begitu. Kalau dia lembab murni, lidahnya tebel ya, kalau di sini lidah masih merah ya, tubuhnya masih merah karena di garis normal, tetapi selaputnya tebel, maka murni kering ya, murni kering. Nah, itu diatasi dengan kering gitu. Kemudian kalau yang panas murni nanti diatasi dengan dingin. Sebaliknya kalau dia dingin murni maka panas ya, panas murni kayak gitu. Ini juga lembab diatasi kering, kering juga diatasi lembab. Itu pola asupan sebelum berbekam gitu, sebelum berbekam. Kemudian sesudah berbekam, karena bekam itu adalah sifatnya sedasi, mengurangi darah, juga energinya juga dia akan berkurang, maka paling enggak harus bisa menggantikan energi. Jadi kalau kondisinya panas di sini ya, panas kering ya, terus panas lembab di atas sini, itu sebenarnya enggak masalah ya.
Artinya tanpa diikuti makanan pun dia sudah kasusnya adalah ekses. Jadi ketika dia dilakukan bekam ya sudah, dia agak turun mendekati normal ya sudah. Tanpa pola makan yang lain tidak apa-apa, minum air mineral aja cukup sebenarnya itu. Tapi kalau yang kondisinya pas-pasan ya di angka standar normal, sama di lokasinya adalah lembab dingin dan dingin kering, ya kan, misalnya dia melakukan bekam tapi tidak terlalu dingin banget lah ya, di bawah inilah, maka dia pola makan dan minumnya itu berarti harus menyesuaikan, harus tonikumnya itu adalah lawahnya. Kalau di wilayah sini ya, di wilayah sini tapi tidak didingin banget ya, pokoknya dingin lembab, sebenarnya kurang layak dibekam. Tapi misalnya dia energinya masih mendekati normal masih bisa, tetapi nanti asupannya setelah dia berbekam paling enggak herba-herba yang rasanya pedas kemudian dikasih madu kayak gitu, nanti ada sedikit asinnya itu loh. Jadi nanti energinya nanti cepat ngangkat pulih. Kalau dia misalnya di dingin keringnya ya di angka normal tapi di bawah dikit, kalau di sini itu masih ada merah-merahnya tuh, semakin merahnya hilang itu semakin ke bawah itu. Nah berarti kan di bawah standar normal itu dia masih ada merahnya, jadi energi masih ada gitu. Tetapi ketika dibekam kan paling enggak harus cepat mengembalikan kondisinya. Maka jika ciri lidahnya itu dingin kering di sini ya, maka penyelesaiannya adalah yang lembab panas. Paling enggak minum yang manisan, herba yang rasanya manis, misalnya kayu manis, kanco ya, kayu manis Cina, likoris misalnya, atau kayu manis biasa yang di Indonesia bisa itu. Kemudian di sini ya ginseng lebih baik di sini ya. Kemudian makan makanan yang hangat, yang hangat seperti daging-dagingan itu juga untuk mengatasi daerah sini ya, lokasi sini. Jadi itulah pola asupan sebelum dan sesudah berbekam. Jadi kalau sebelum itu paling endah untuk mengatasinya adalah arah yang berlawanan supaya mendekati normal, ya kan. Walaupun dia misalnya panas tinggi layak dibekam, tetapi biar tidak terlalu tinggi ya dia paling enggak ada pola untuk didinginkan, itu kan dia ada penurunan ya, itu penurunan kan nanti diikuti dengan terapi bekam itu akan ke angka normalnya itu akan lebih dominan karena dibantu dengan pola makan tadi ya, pola makan sama ramuannya yang jenis minumannya itu. Nah, demikian insya Allah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah namanya berpikir cerdas ya, pola asupan sebelum berbekam. Kalau yang setelah berbekam itu yang lebih dimotivasi atau lebih disarankan, dianjurkan itu adalah yang di angka normal ya, atau di bawahnya sedikit. Karena kalau di normal dia sudah normal, begitu dibekam itu kan ada energi yang terkuras itu sama darah yang berkurang. Maka perlu ada spot itu makanan itu, habis bekam nyate, habis bekam minum tonikum kayak gitu. Nah itu begitu, apalagi yang di bawah batas normal maka sangat dianjurkan itu. Jadi setelah bekam itu catatan ya, kalau lokasinya di atas ini yang tipenya ekses itu sebenarnya tidak memerlukan ya, misalnya dia minumnya air mineral cukup, habis bekam tidak nyate ya sebenarnya tidak masalah itu, karena masih diambang mendekati normal. Tetapi kalau yang normal dan di bawah normal itu sangat dianjurkan untuk makan makanan yang dia mengembalikan energi, mengembalikan darahnya juga ya, sama konsep ramuan-ramuan yang
tonikum, menguatkan dia. Artinya energi yang terbuang itu supaya tergantikan gitu. Itu kesimpulannya ya. Jadi berpikir cerdas sebelum melakukan bekam, juga berpikir cerdas sesudah melakukan bekam. Insya Allah yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini sebagai kaidah ilmu bagaimana pola makan dan pola minum, ya kan, pola asupan ini yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah berbekam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.